Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, bertemu kembali bersama kami dalam acara Bincang Bersama Tokoh. Kali ini kita sudah kedatangan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Kita akan berbicara banyak hal di situasi dan dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan kali ini saya juga tidak sendiri, ditemani oleh sahabat muda Kang Sakil. Assalamualaikum Kang Sakil. Salam Pak Yandra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol apa saja nih Kang Sakil? Dan mungkin bisa diperkenalkan tamu-tamu kita yang sudah hadir. Ya, kita bareng tamu spesial kali ini Pak. Ada Kang Isnur. Beliau adalah Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Umum YLBHI. Kemudian ada Pak Budi. Assalamualaikum. Beliau adalah akademisi studi Islam yang cukup terkenal di Indonesia. Dan beliau juga salah satu dari pembesar Cak Nur Society. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik, selamat datang Kang Isnur. Terima Mas kasih Budi. Kang Yandra, Kang Sakil, dan Warta Ahmadiyah atas undangannya, sebuah kehormatan diundang di sini. Alhamdulillah, sekaligus meramaikan suasana hari kemerdekaan. Iya, walaupun saya pakai baju hitam-hitam nih, tanda duka. Asik. Karena baru ada larangan berjilbab kemarin di Paskibraka, jadi saya sedih dengernya. Dari BPIP. Iya. Tapi kita tidak usah bahas dulu. Oh iya. Nah, kita lagi mau bicarakan tentang kemerdekaan. Di mana-mana kalau kita bicara kemerdekaan kan mestinya ya sudah merdeka ya, sudah bebas. Tapi kemarin itu tadi Kang Isnur bicara tentang larangan berjilbab, atau mungkin ada penyeragaman katanya untuk pasukan pengibar bendera pusaka. Dan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, di Komunitas Ahmadiyah itu mengadakan bazar kemerdekaan, tapi dilarang. Dari Ini bazar ini ya, ini bazar loh, mau bukan bikin bazar sembako ya. murah dilarang ya. Bukan bazar, ini baru biasa. bazar kemerdekaannya atau membuat ya biasanya kan masyarakat membutuhkan rame-rame gitu kan mau mengadakan, tapi anehnya dilarang. Gitu. Nah jadi kalau bicara Ahmadiyah tuh kalau pertanyaannya mau 100 tahun tuh tahun depan, tapi rasanya mungkin masih sulit, ini sudah merdeka atau belum gitu ya. Seringkali sebetulnya kalau di kasusnya Ahmadiyah itu diawali selalu kalau menjelang-jelang kemerdekaan seperti ini dipertanyakan soal nasionalismenya karena ada konsep khilafat, ada khalifahnya, dan katanya buatan Inggris karena khalifahnya pun pernah atau tinggal saat ini di London. Inggris. Nah Kang Isnur ini kan 2 tahun yang lalu ya Kang, Iya. ketemu dengan Khalifah Ahmadiyah yang Alhamdulillah. kelima di London, dan ada acara undangan dari Kementerian HAM ya di Inggris ya. Konferensi konferensi tentang kebebasan beragama dengan para menteri-menteri sedunia. Kang Isnur juga udah lama kenal komunitas Ahmadiyah kan, sudah cukup lama. Pertanyaan saya itu, apakah khilafat dan khalifah Ahmadiyah itu memang menjadi ancaman tuh bagi NKRI? Kira-kira gimana tuh Kang? Iya, jadi pengalaman saya berinteraksi dengan Jemaat Ahmadiyah sejak 2005 ya. Ada banyak begitu stigma dan stereotip cerita yang dikembangkan di luar sana, dan itu tanpa dasar. Tanpa dasar, dan seiring waktu dengan bacaan, pendalaman, interaksi, dan penelusuran ya. Jadi satu lemari itu saya di rumah itu bukunya Ahmadiyah tuh, satu rak itu ya. Saya kumpulin semua gitu bacaannya. Ternyata itu stigma itu salah semua. Stigma yang dibuat untuk menimbulkan kebencian. Jadi, dan ini sebenarnya juga dialami oleh banyak keagamaan, tuduhan-tuduhan seperti itu. Bahwa ini bagian dari kelompok ini, bagian kelompok ini, tidak. Padahal ini adalah sebuah pemahaman, sebuah tafsir yang terjadi dalam sejarah panjang juga umat Islam. Ada cerita soal mazhab A, mazhab B, mazhab C. Ini juga cerita tentang mazhab yang lain yang berbeda, yang ada tokoh agamanya gitu. Kebetulan dia lahir pendirinya di sebuah negara, bukan di Indonesia gitu. Tapi kan juga ada kisah-kisah lain, misalnya Imam Syafi'i ya lahir di negara yang lain, misalnya Imam Hanafi negara lain, sama. Yang saya lihat seperti itu sih. Ini kurang ini aja Kang, kurang tamasya. Ya, kurang jalan-jalan, kurang jauh, sehingga memang pikirannya sempit melihat sesuatu dari kacamata kebencian gitu. Nah mungkin kata kuncinya kan seringkali bicara soal khilafat Kang, dan khalifah. Khilafat dan khalifah itu bagi orang awam kan seperti ingin mendirikan sebuah negara atau sistem pemerintahan yang baru. Nah kalau Kang Isnur sudah bertemu kan dengan khalifahnya gitu kan, dan sistem khilafatnya.
Mungkin bisa lebih Kalau yang saya lihat diinformasikan. cenderung itu bersifat pemimpin spiritual. Misalnya gini di Katolikan ya, Mas Budi ya, itu ada paus. Nah, yang saya bayangkan seperti paus dalam kekatolikan gitu. Jadi seluruh dunia itu ada pemimpin yang tersentral. Itu yang mungkin tidak ada di kelompok keagamaan yang lain, terutama Sunni gitu ya. Di mana ada satu imam yang dihormati, diakui di seluruh dunia. Nah, Ahmadiyah ini ada khalifahnya, ada huzurnya yang terus bergenerasi. Jadi ketika huzur yang pertama meninggal kan digantikan, ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Posisinya seperti kepausan diganti dalam konsili itu berganti terus. Dan saya bertemu dengan huzur yang kelima ya di London. Dan seluruh jemaat Ahmadiyah sedunia yang saya lihat interaksinya hadir ke forum itu. Ketika misalnya saya mulakat ya 2015 di Singapura, ketemu dengan teman-teman yang lain sedunia, hadir dan sangat mencintai, menghormati pemimpin spiritual ini gitu. Sama seperti misalnya kalau saya ketemu Grand Sheikh Al Azhar ya, kan kita sangat menghormati beliau juga gitu. Nah, dalam konteks itu tidak ada tuh bayangan diskusi dengan beliau soal bagaimana Ahmadiyah jadi negara gitu-gitu, nggak ada sama sekali. Tapi lebih bagaimana mencintai Rasulullah SAW, Muhammad SAW, bagaimana mencintai akhlak yang baik gitu, mencintai kemanusiaan. Dan pesan-pesannya yang saya baca ya dalam berbagai dokumen, beliau juga sambutan di acara konferensi itu. Sambutan soal kemanusiaan. Bagaimana keagamaan ya, perspektif keahmadihan itu menjawab tantangan zaman yang banyak konflik, banyak ketidakadilan gitu-gitu. Itu yang saya lihat sih Kang dari interaksi selama ini. Dan dalam keseharian juga saya dengan Kang Yendra, dengan Pak Kandali, dengan teman-teman jemaat Ahmadiyah juga sama gitu. Mereka adalah Indonesia seutuhnya. Serius, Indonesia seutuhnya ya Agustusan kira-kira gitu. Bahkan beberapa kali kita kan juga advokasi bersama Mas Budi. Itu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia salah satu aktor ya yang sangat berjasa untuk melakukan diplomasi dan mendukung pemerintah Indonesia adalah teman-teman jemaat Ahmadiyah dengan jejaring internasionalnya. Itu yang nggak pernah disampaikan bahwa teman-teman jemaat Ahmadiyah, tokoh-tokohnya membantu agar ketika mencari dukungan ke internasional untuk kemerdekaan kan butuh tuh pengakuan internasional kan. Nah itu juru bicaranya sangat berpengaruh kemana-mana gitu. Atau kisah misalnya bagaimana Bung Karno sangat gandrung akan Islam. Apa sih yang dia baca gitu? Tafsir Quran apa yang dia baca? Dan diakui salah satunya adalah tafsir Al-Quran versi yang diterjemahkan oleh tokoh Ahmadiyah gitu. Itu yang nggak pernah disampaikan Kang. Termasuk yang orang kaget tuh ya ketika dulu Pak Amir yang sebelumnya almarhum itu diundang ke DPR. Dan kan itu kan mau dipersekusi tuh Mas Budi. Dipersekusi terus saya bilang apa yang bisa membuat teman-teman ini punya argumentasi yang kuat soal keindonesiaannya. Mereka punya bukti. Ternyata pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, itu adalah jemaat Ahmadiyah. Kaget dong saya dong, wah ini potensial sekali untuk kita sampaikan ke publik. Akhirnya saya bilang sama Pak Amir bisa nggak disampaikan di DPR? Disampaikan. DPR-nya kaget semua kan, bingung. Ntar kalau Indonesia Raya dihapus gimana? Kan nggak mungkin gitu. Jadi itu yang nggak pernah klarifikasi, nggak pernah ada dialog, nggak pernah ada persidangan yang fair untuk menyajikan ini semua gitu. Itu sih. Dan seperti interaksi kami juga dengan banyak keagamaan yang lain, Kang Yendra. Interaksi kami dengan teman-teman Syiah gitu ya, dengan teman-teman Salamullah, dengan teman-teman banyak keagamaan yang lain yang juga sama mereka sering dituduh hal yang tidak benar gitu. Padahal ini adalah sebuah keniscayaan, adanya penafsiran, adanya keyakinan, pendalaman yang berbeda-beda itu sebuah keniscayaan gitu dalam praktik pendampingan kami di LBH. Demikian Kang Yendra. Kang Syakil, mungkin ada yang mau disampaikan. Biasanya kan di kalangan muda ya, termasuk usia Kang Syakil tuh bicara soal W.R. Supratman jauh sekali gitu kan, nggak begitu memahami gitu. Tapi seringkali kan yang mereka lihat itu informasi ya yang memang apa yang ada saat ini seakan-akan bahwa tadi sampaikan Kang Isnur bahwa ya Ahmadiyah itu punya khilafat, punya khalifah, diragukan cinta tanah airnya dan tidak berkontribusi. Nah, Kang Syakil mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Budi atau Kang Isner apa aja gitu kalau sebagai bagian dari pertanyaan kelompok muda. Iya, saya kira
banyak mereka mengkonsumsi di sosial media itu sangat banyak ya Pak. Dari mulai Instagram atau dari mana saja selalu permasalahan hukum, permasalahan politis itu campur aduk sehingga mereka buyar gitu mencari kebenaran, fakta-fakta di lapangan. Tadi kita dengar sendiri banyak sekali dokumen yang Kang Isnur kumpulkan soal perpanjangan Ahmadiyah udah mau hampir 100 tahun ini. Bahkan kontribusinya terhadap negara juga ternyata lumayan besar gitu. Saya menarik bahwa seberapa jauh Kang, terutama ke Kang Isnur, upaya-upaya hukum, karena teman-teman Ahmadiyah sekarang hingga sampai sekarang selalu berjibaku dengan persoalan-persoalan hukum di masyarakat ataupun di tataran pemerintahan. Itu bagaimana tuh Kang polanya atau prosesnya sehingga Akang menemani mereka beradvokasi itu tuh seperti Ini apa? yang menarik adalah setelah peristiwa penyerangan Mas Budi Kang Yendra 2005 di Parung ya, dan terus beriring kejadian kekerasan di mana-mana, di Cisalada, di Makassar, di mana-mana. Justru saya mendengar justru terjadi banyak dialog dan keterbukaan. Dan menarik di dua sisi nih, dalam artian Ahmadiyah mengalami inklusivitas komunikasi dengan semua pihak. Dalam artian dulu mungkin karena zamannya tertutup ya, zaman Orde Baru itu nggak ada ruang-ruang diskusi, dialog yang terbuka, nggak ada kesempatan buat teman-teman tuh tabayun gitu. Tapi sekarang justru setelah kejadian itu orang pengen tahu Ahmadiyah ini apa. Itu yang menarik dari suasana sekarang. Apa yang kita ingin bicarakan bahwa ternyata diperlukan ruang dialog, ruang terbuka, ruang komunikasi dan ruang tabayun. Saya masih ingat Mas Budi dulu kita kuliah di UIN Jakarta ya, di UIN Ciputat dulu namanya IN. 2002 saya di BEM. Jurusannya syariah ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan undang Ahmadiyah untuk diskusi di kampus. Saya panitianya waktu kebetulan. Dan kitab-kitab yang dicurigai untuk bahwa ini adalah kitab apa-apa, kita jajarin di ruang tamu itu, di Aula Ahmadiyah di UIN Ciputat itu. Diskusinya sangat terbuka, ada Mubalik Ahmadiyahnya, ada teman-teman yang lain. Dan gak ada apa-apa gitu. That's very easy untuk memahami apa itu Ahmadiyah dan sangat verified karena dialognya disajikan dengan bukti. Ini yang hilang sekarang Mas Budi. Terjadi tuduhan-tuduhan, stigma-stigma dan bahkan berujung pada kekerasan persekusi. Tapi nggak difasilitasi untuk terbuka dialog, untuk berbincang. Harusnya pemerintah ya bukan hanya pakai penyelesaian hukum Mas. Laporan polisi datang melindungi, bukan itu solusi sementara ketika ada kekerasan. Tapi yang harus dilakukan adalah keterbukaan dialog. Undang mereka, undang teman Ahmadiyah dalam forum-forum yang setara. Di berbagai forum, bukan forum disidangin ya, forum dipersekusi harus tobat dan lain-lain, nggak seperti itu. Undang, dialog, dengarkan apa mereka yang sejati gitu. Sehingga kita memahami Ahmadiyah itu apa sih. Nah mereka nih takut Mas Budi, karena mereka dilarang berbicara dalam SKB. SKB kan ada larangan tuh untuk menjelaskan tentang kenabian kan. Nah kalau tidak menjelaskan tentang tafsirnya, bagaimana bisa menjelaskan soal kenabian itu apa, kehilafan apa? Itu yang mereka kebijakan masih menutup ruang. Nah harusnya adalah ruang diskusi, ruang penjelasan dibuka di ruang-ruang yang terbuka. Seperti dulu kisah tahun 30-an Mubalik Ahmadiyah dengan Hasan ya, dari Persis itu diskusi terbuka dan diliput oleh Tempo gitu, diliput media gitu. Itu yang diperlukan. Aku boleh tambahin ya. Jadi dari pengalaman perjalanan ya dan mengisi acara-acara di banyak tempat, itu ada satu kecenderungan tadi seperti Isnur kemukakan setelah peristiwa di Parung itu 2005 dan kemudian menjadi isu publik terutama dari teman-teman aktivis LSM dan kemudian kampus-kampus yang terbuka. Mereka sering mempunyai acara-acara antar agama begitu ya, dan sering mengundang Mubalik Ahmadiyah yang ada di kota itu. Dan itu menarik, saya berkali-kali itu ikut acara ada Mubalik Ahmadiyah. Jadi ada kecenderungan, saya setuju tuh tadi yang dikemukakan, Ahmadiyah sendiri menjadi lebih inklusif, terbuka dan ingin bersama dengan yang lain menjelaskan duduk persoalannya bagaimana dan menjawab masalah-masalah tentang kebangsaan. Jadi
saya kira itu satu periode yang menarik ya setelah peristiwa di Parung dan macam-macam peristiwa menjadi isu publik, tapi juga ada keterbukaan terutama dari kalangan acara-acara dari kalangan LSM, acara-acara kampus, belum acara pemerintah. Pemerintah jarang sekali membuat acara seperti itu ya. Tapi dari dua lembaga yang membuat acara-acara ini telah membuat banyak mubalik Ahmadiyah yang tersedia, yang ada di banyak sekali kota di Indonesia itu ikut dan diterima gitu loh oleh komunitas. Mereka sendiri menerima, komunitas di luar Ahmadiyah juga menerima. Jadi ada dialog yang bagus sekali yang saya kira itu membuat menjadi lebih kondusif ya. Hubungannya menjadi baik ya, dan semakin baik sekarang. Cuma masalah-masalah politik kadang-kadang ikut. Itu nggak terjadi Mas ya di zaman Orde Baru ya, zaman Soeharto dan sebelumnya? Oh enggak, jarang. Isu Ahmadiyah tidak muncul di waktu itu kan. Jadi jarang lah, dan apalagi perspektif dari Orde Baru untuk tidak membicarakan isu-isu perbedaan. Nah, jadi ini menarik ya. Memang pendekatannya jangan ada konflik tapi dibiarkan ditutup gitu ya. Sara tidak boleh dibicarakan. Tapi relasi Ahmadiyah dengan komunitas sekitar itu saya sadari tahun 92-93. Pertama kali saya mengenal Ahmadiyah dengan baik itu tahun-tahun itu. Di daerah mana tuh? Enggak, ini bukan di daerah. Ini ketika saya kerja di Jurnal Ulumul Quran, dan pada waktu itu ada satu kebijakan redaksi, kita mau angkat Ahmadiyah. Ada satu nomor di mana Ahmadiyahnya, reportase tentang Ahmadiyah itu banyak mendapatkan halaman di jurnal itu. Dan di situ saya diminta ke Manislor. Pertama kali saya melihat komunitas Ahmadiyah, kemudian membuat etnografis dan dimasukkan di majalah Ulumul Quran itu. Ada tulisan Johan Effendi tentang penelitian Litbang tentang Ahmadiyah di Manislor yang lebih etnografis, lebih antropologis, tidak menyinggung persoalan-persoalan perbedaan, tapi bagaimana kehidupan di sana. Dan pertama kali saya juga ke Parung. Parung zaman tahun 92. Jadi Parung yang masih beda lah dengan sekarang. Sekarang keren, sekarang udah seperti kampus ya. Tapi waktu itu masih kantor yang ya sederhana lah begitu, tapi besar. Nah, bertemu dengan mubalik-mubalik, dengan pimpinan di sana, wawancara dan seterusnya. Nah, itu pertama kali saya mempunyai perjumpaan dengan Ahmadiyah. Dan juga bacaan-bacaan dari Johan Effendi yang sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ahmadiyah. Saya mendapatkan banyak bahan dan mempelajarinya juga. Itu yang menjadikan kemudian saya sebenarnya cukup terbuka dengan Ahmadiyah dan mempelajari banyak. Menarik. Kalau secara umum pas sebelum peristiwa 2005 dan tadi Kang Isner bicara setelah pasca 2002, apa yang paling terlihat perbedaannya? Sisi inklusivitasnya atau mungkin sisi daya juangnya, atau mungkin dari segi tetap sebetulnya sama cara bertahannya atau seperti apa mungkin Kang Isner dan Mas Budi? Gini Mas Budi, ada cerita nih. 2005 itu kan ada tuduhan mereka ini berhaji ke Parung. Jadi ada tuduhan seperti itu Mas. Makanya itu kan ketika saya baru masuk LBH disuruh investigasi ke sana. Saya tanya warga sekitarnya kenapa sih diserbu gitu. Ini haji ke Parung gitu. Seperti di Buah Karaeng gitu kan orang haji naik gunung. Itu yang nggak diklarifikasi. Padahal apa sih pertemuannya? Pertemuan tahunan namanya Jalsah Salanah. Pertemuan duduk 3 hari 4 hari mendengarkan ceramah kebangsaan keagamaan. Nah, yang menarik Mas, pasca itu Mas Hendra jawaban yang tadi adalah Jalsah Salanah Ahmadiyah sekarang terbuka. Mengundang publik, berbagai elemen, mengundang Mbak Alisa, mengundang petinggi Muhammadiyah, orang-orang sekitar warga juga tahu. Media. Itu yang berbeda Kang Hendra. Jadi kalau saya sering datang ke Jalsah kan, saya bilang itu bukan haji, itu pertemuan diskusi kayak bahsul masail, saya bilang gitu. Ya kan? Tuduhan bahwa Jalsah adalah ke haji salah besar, dan Jalsah terjadi dilakukan di setiap daerah. Setiap tahunnya. Ya kan? Pun ada Jalsah nasional. Nah, yang di Parung itu yang Jalsah nasional yang terakhir 2005 terjadi gitu.
Itu salah satu perbedaan Kang Iya. Yandra. Jadi cara dengan mengundang tadi berbagai tokoh itu sebagai cara efektif untuk Persis, selain ruang perjumpaan persis. juga untuk mengklarifikasi. Yang kedua nih ada saya Paham, presentasi di Bali itu Mas Budi ketika konferensi KB terakhir kemarin saya bilang ada jurus baru Ahmadiyah menurut saya ini penting sekali. Namanya Rabtah. Rabtah itu kunjungan silaturahim ke semua tokoh berkunjung jemaat Ahmadiyah ini. Diskusi membuka diri itu keren banget. Dan banyak selesai masalah bukan dengan gugatan, Mas. Justru dengan dialog. Justru selesai dengan Rabtah. Jadi kisah-kisah ada dulu di Bekasi itu Mas Budi. Ada seorang yang menjadi sangat keras, melarang Ahmadiyah sangat keras. Dialah aktornya nih, pemimpin di situ gitu. Terus saya suatu hari gugat. Kita menang sebagian, kalah sebagian di pengadilan kan, tapi nggak berhasil membuka masjid itu gitu. Tapi tiba-tiba ada undangan jalsah. Terus yang menjaga jalsah itu adalah orang yang dulu membubarkan Ahmadiyah. Saya bilang, ini gimana ceritanya kalian bisa mengubah orang ini? Iya. Kok bisa mengubah seperti ini? Dan ceritanya banyak saya seperti ini. Itu katanya Rabtah. Jadi diskusi, silaturahim, berkunjung, itu mengubah persepsi bahkan orang yang melanggar HAM ini. Iya. Nah, itu sebenarnya sebenarnya sebelum acara pertemuan nasional itu Jemaat Ahmadiyah sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya lebih komunal ya dengan masyarakat sekitar ya. Donor darah, apalagi itu. Donor mata, datang di bencana. Nah, itu sikap responsif dari Jemaat Ahmadiyah itu sebenarnya di komunitas di tempat di mana itu dilakukan itu sebenarnya hubungannya sudah relatif baik. Cuma karena masalah politik ya ini yang kemudian memanas-manasin kemudian terjadilah konflik-konflik. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya misalnya di Garut ya contohnya saya beberapa tahun punya pekerjaan di Garut sering ke Masjid Ahmadiyah yang di kota Garut itu dan saya kira sebenarnya aman aja, sangat damai ya. Konflik bisa terjadi atau rasa konflik itu ketika ada isu nasional ya, isu nasional atau dari Pemdanya mempunyai satu pandangan yang mengeksklusi Jemaat Ahmadiyah. Jadi waktu itu Mas Budi mampir ke Masjid Ahmadiyah di Garut. Iya. Pernah sholat di Masjid Ahmadiyah? Sholat, ya. Tidak dipermasalahkan? Enggak dipermasalahkan. Oleh orang Ahmadiyah, tidak dilarang? Enggak dilarang. Nah, karena kan sama seperti yang sering kali hoaxnya. Ada hoaxnya. Banyak stigma. Sama. Nama dia nggak itu boleh. bahkan dibilang syahadatnya beda. Enggak sama banget. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sama persis. Rakaat zuhurnya 4, isanya 4, subuhnya 2 sama. Takbirnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, salamnya sama. Itu yang orang nggak tahu. Ya, terutama sering kali itu tambah lagi tuh Kang. Apa tuh? Katanya tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Nah, itu juga itu. Ya, itu Saya, apa tuh? Untuk soal ini, kalau yang di banyak tempat di Indonesia saya sudah coba ya, udah lihat semua dan oke. Tapi saya pengen lihat yang di pusatnya, di Qadian. Jadi suatu hari ada acara di Amritsar, saya coba, saya pingin sekali pergi ke Qadian. Tempat awal Iya, Ahmadiyah tempat awal di ya. India sana ya. Ya, di Punjab ya. Punjab. Dan saya sebenarnya nggak tahu tempatnya di mana, tapi dengar-dengar itu di Punjab, dekat Amritsar. Jadi saya waktu itu terus, gimana, di mana tempatnya ya? Karena di peta juga nggak ada, nggak ada di Google Map itu nggak ada. Desa ya. Iya kayak belakangan saya baru tahu itu desa, itu bukan kota, bukan kabupaten gitu ya. Nggak tahu kabupatennya apa. Tapi kebetulan banget waktu nanya-nanya sama supir taksi, dia tahu. Dan saya minta diantarkan dan nanti pulang lagi gitu. Jadi seharian begitu ya. Saya pergi ke sana dari zuhur sampai isya ya. Dan saya merasakan semua bahwa yang tadi disebut nggak ada perbedaan, ini sama saja. Dan saya sudah sadar dari awal tentang ini. Tahun berapa tuh Mas? 2017 mungkin. Jadi sholatnya sama. Dan saya sudah sadar itu sebenarnya sebelumnya. Hanya saya pengen rasakan di langsung Qadian. penasaran. Di Qadian. Kalau di Garut, Di Indonesia lah ya.
Manislor, Iya. di sini ya, itu di Parung udah. Cuman emang nggak pakai kunut mereka. Jadi ternyata baik yang ada di India maupun di sini Iya, sama-sama sama. Dan sholatnya. sebelumnya saya sudah sadar soal itu. Jadi Ahmadiyah itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, karena itu ya pasti kurang lebih sama ya. Mazhabnya saya masih belum jelas waktu itu. Apakah Syafi'i dalam fikih ataukah Hanafi seperti di India? Itu sampai sekarang saya juga belum tahu itu ya. Tapi dari pengamatan dari luar itu kelihatannya banyak hal sama dengan di Indonesia. Saya setuju dengan Gus Dur itu yang bilang bahwa sebenarnya orang Ahmadiyah dengan orang NU itu sama. Hanya bedanya kalau orang Ahmadiyah itu salat malamnya, ada salat malamnya. Tahajudnya. Tahajudnya itu Semi wajib. hampir wajib. Kita nggak sanggup kita nggak sanggup. Jadi di setiap acara resmi itu pasti tahajud. Pasti tahajud, ya? Oke, iya. Dan itu yang ditunggu-tunggu. Jadi ada seperti kisah jalan lucu, raya. ada kisah lucu Mas Hendra. Gimana? Tahun-tahun 2008 ya ketika lagi keras-kerasnya dulu kekerasan ke Ahmadiyah dan ada peristiwa di Monas itu. Saya menemani itu teman-teman di berbagai daerah. Iya. Nah, adalah pengawasan, ada pembinaan Mas Hendra. Diutuslah orang 2 Kemenag untuk mengawasi di Manislor. Mereka 3 atau 4 hari gitu ya berinteraksi di masjid-masjid Manislor itu. Mereka ikut tuh pagi, siang, sore ikut sholat dan lain-lain. Mereka ngawasin selama lama 3 hari. Bedanya apa ya? Akhirnya mereka pulang ke Jakarta tanpa menemukan perbedaan. Padahal ditugaskan mengawasi dan membina. Mengawasi. Terus yang diawasinya puasanya sama dan lain-lainnya sama gitu. Jadi dia pulang lagi. Itu ceritanya. Ada satu lagi yang saya takjub ya di Kodian itu ya. Jadi saya membayangkan Jemaat Ahmadiyah itu mirip-mirip NU lah sebenarnya dalam praktek keagamaan. Tapi saya mau lihat ziarah kubur, soal ziarah kubur. Iya. Jadi saya pergi ke makam Hijat Murja Muhammad SAW ya. ya betul, makam beliau, dan rupanya saya nggak tahu apakah dalam soal ziarah kubur ini Ahmadiyah lebih dekat ke Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah kan makamnya kayak Ahmad Dahlan misalnya kan sepi-sepi aja, biasa aja lah, terawat, tapi nggak kayak makam Gus Hashim Dur yang Asy'ari. ramai gitu ya. Jadi ya belakangan saya baru tahu ya itu memang ada masanya, ada musimnya ya. Ketika musim banyak orang datang, maka pasti berziarah. Pada saat jasa biasanya. Ya. Ada saja. Jadi kalau hari-hari biasa, ya biasa saja. Biasa aja. Dan seringnya itu ya tidak berlama-lama. Iya. Gitu. Bahkan tidak boleh berfoto. Dari situ saya mulai pikir dalam soal ziarah kubur Ahmadiyah itu lebih mirip Muhammadiyah. Tapi jaraknya ada ya, diperbolehkan. Tapi ziarahnya boleh. Ruang-ruang persamaan itu banyak sekali ya, Kang Isnur sama Pak Budi berjumpa. Bahkan nggak hanya 1-2 tahun, beberapa tahun ini Pak Budi sama Kang Isnur banyak sekali melihat persamaan-persamaan Ahmadiyah dengan teman-teman Muslim yang lain. Sebenarnya harus seperti apa tuh mereka, Pak? Apakah harus memang terus diulang-ulang ataukah ada cara lain tuh, Kang Isnur sama Pak Budi? Kalau buat mengelola persamaan yang tadi. Soal persamaan itu kan selalu kalau dia dalam ini dalam studi Islam kan kita tahu ada mazhab-mazhab. Kalau mazhabnya dalam satu mazhab yang sama, kira-kira sama gitu. Tapi sebenarnya dalam prakteknya di dalam mazhab, di dalam satu mazhab ada organisasi-organisasi mungkin bisa beda-beda dalam hal kecil-kecil ya. Jemaat Ahmadiyah pasti ada perbedaan dengan beberapa organisasi Islam di Indonesia. Mungkin ada perbedaan yang nggak penting, yang furu'iyah, soal-soal kecil lah. Seperti NU Muhammadiyah punya perbedaan. Nah itu akan selalu ada. Tapi dari segi kerangka besarnya mungkin sama ya. Sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Pada akhirnya saya memang problemnya adalah literasi, Mas. Ya, Kalau literasi. orang membaca banyak tentang sejarah 14 abad ini keagamaan Islam ya, bahkan sejak tahun kedua Hijriyah itu sudah banyak perbedaan pendapat antara kelompok pengikut Ali dan Muawiyah, ada banyak perbedaan pendapat. Apalagi fase berikutnya, fase sahabat ya, fase tabi'in dan lain, banyak perbedaan pendapat. Sangat beragam. Bukan hanya di level furu'iyah seperti fikih ya, bahkan di level yang kalam, di level ideologi, itu banyak perbedaan pendapat, Mas. Makanya kayak misalnya
ada kisah kan Ulil cerita tuh waktu di MK. Apa yang maksud dengan tokoh agama? Gitu kan? Ulil cerita di MK itu Al-Baghdadiyah itu Al-Baghdad itu sempat menceritakan 73 pokok agama. Jadi soal pokok agama aja banyak penafsiran berbeda-beda. Nah, ini yang kurang adalah bacaan, memahami begitu banyak spektrum keyakinan, pemahaman, tafsir, mazhab gitu. Itu yang nggak dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau bagi scholars, sebagai sarjana, kita belajar. Teman-teman, kalau saya kuliah di syariah dan fikih, saya belajar muqaranah mazahib al-arba'ah, muqaranah mazahib banyak perbandingan tentang mazhab dan apa dampak terhadap hukumnya gitu. Dan mana yang benar? Ya semuanya benar gitu ketika bicara perbandingan mazhab itu. Cuman kecenderungan mana kita memilihnya ada kecenderungan gitu. Saya sih literasi. Nah, tanggung jawabnya apa bagi Ahmadiyah? Bagi saya sih tidak ada kewajiban apa-apa buat Ahmadiyah. Tugas teman-teman hanya menjelaskan saja dan membuat inilah kami gitu. Tugas pemerintah lah membuat masyarakat cerdas, pendidikan yang inklusif, yang toleran, membuka, memfasilitasi dialog. Itu tugas negara, tugas pemerintah. Tugas masyarakat yang lain, ya jangan stigma dong, menjudge dong. Tugas kita mencari tahu. Kalau ada sesuatu yang nggak tahu, cari tahu. Itu sih. Berarti masalah besarnya adalah terutama untuk masyarakat awam ya, adalah karena tidak ada, harus sedikit ruang perjumpaan sehingga tidak tahu. Tetapi karena mungkin diawali dengan stigma yang sudah menguat, opini yang sudah menguat di publik, sehingga mereka ketakutan untuk mengetahui. Itu ada rumusnya Mas, dalam konflik keagamaan tuh, kekerasan keagamaan tuh ada circle-nya. Ia dimulai biasanya kalau ada kekerasan tuh dimulai dengan stigma. Kayak ada bunyinya fatwa atau apa. Ini dimobilisir kemudian. Ada penggeraknya. Kalau sikil-sik itu bukan karena semata-mata karena fatwa, ada GMC-nya. Ada kepala desa yang memprovokasi. Jangan sebut saya kepala desa ini kalau saya nggak bisa bubarin Ahmadiyah. Mobilisasi berujung pada desakan. Ada pergerakan massa dan mendesak pemerintah serta korban dipersekusi. Kemudian di ujungnya pemerintah melakukan pelarangan, pembatasan. Jadi itu ada modusnya, bukan semata-mata karena perbedaan mazhab, tidak. Jadi ada pola, emang ada mobilisasi, ada penyebar luasan kebencian, gitu-gitu. Ada pergerakan-pergerakan. Ketika itu nggak ada juga, gitu. Berarti Kang Isnar dan Mas Budi sepakat bahwa sebetulnya isu Ahmadiyah itu lebih dekat kepada politik atau politisi agama dibandingkan konflik agama, begitu ya? Betul, itu pasti sesuatu yang penting ya untuk menjadi awal untuk analisis ya. Tapi dari segi yang lebih dasar sebenarnya literasi tadi disebutnya. Literasi. Dan kita masyarakat muslim di Indonesia itu tidak terlatih untuk melihat bahwa keislaman bisa beragam. Kita hanya punya pengalaman sedikit soal keragaman Islam ya. Misalnya keragaman yang kita sangat sadari NU Muhammadiyah. Tapi di luar itu nggak ada pengalaman kita. Di Indonesia sufi tidak menjadi masalah. Tapi kalau di India, Asia Selatan, sufisme itu bisa dipertanyakan apakah sufisme itu Islam atau bukan Islam. Itu ada debat itu. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia tasawuf ya bagian dari NU lah misalnya, terutama yang mengapresiasi banyak tasawuf. Jadi kita baru punya kekagetan tentang keragaman Islam itu setelah revolusi Iran. Oh, ada Islam Syiah ternyata. Nah, nanti baru kemudian 2005 kan mulai ada isu publik tentang Ahmadiyah. Oh, ternyata ada Islam Ahmadiyah. Nah, setelah itu kita mulai tahu ada macam-macam Islam yang lain juga. Nah, dari situ sekarang adalah periode di mana kita menyadari Islam itu tidak satu. Nah, kalau di negara yang plural, Islamnya plural seperti India, Pakistan, itu sudah biasa orang melihat perbedaan dan konflik yang sampai sekarang nggak selesai. Nah, kita di Indonesia sebenarnya sejak awal itu monolitik. Itu khas Islam Asia Tenggara. Jadi tadi monolitik tuh Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'iyah. Itulah terutama dua pemikir. Dan dalam sejarah politik dan kekuasaan, memang perselingkuhan atau ketemunya kekuasaan dengan keyakinan agama tertentu dan dipaksa oleh negara itu sumber utamanya. Sejarah misalnya bagaimana Konstantin ya, yang dalam konsili memaksakan, dalam arti bertemu di situ,
sejarah bagaimana misalnya di Arab Saudi kelompok Wahabi itu juga sama. Iya. Dalam artian ketika negara memilih satu sekte, satu mazhab dan jadi resmi negara, dipahamkan dalam seluruh aparatnya, melihat orang yang berbeda menjadi masalah. Kan di situ problemnya. Bagi saya ketika negara ini ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat bersikap tegas, apapun keyakinannya, apapun agamanya nggak boleh ada yang ganggu, nggak bisa dibiarkan ada kekerasan, itu selesai masalah. Nah masalahnya kalau misalnya kepolisiannya, bupatinya, wali kotanya berpihak, dan dalam banyak kasus Ahmadiyah itu yang terjadi. Masa datang, masa bergerak, terus kepolisiannya, tentaranya, pemdanya itu memihak, gitu. Nah, jadi kalau perbedaan itu sebetulnya biasa. Itu ya. Sebenarnya biasa. Dalam Islam ataupun agama yang lain juga ya terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran, bahkan perbedaan yang lebih dari sekedar penafsiran. Tapi beberapa hal yang mendasar ya seperti Ahmadiyah nabinya beda, kitab sucinya beda, syahadatnya beda. Berarti itu lebih dekat kepada hoax. Iya, disinformasi. Disinformasi karena ketidaktahuan dan minimnya ruang perjumpaan kan. Nah, sehingga ketemulah mungkin dengan provokasi dari kelompok-kelompok tertentu atau tokoh-tokoh tertentu atau kelompok yang mengaktifasi isu Ahmadiyah menjadi politisasi agama yang mudah dan murah untuk disebarkan kan seperti itu ya. Nah, mungkin tapi Kang Yusur gini, dalam prosesnya pada saat Kang Yusur lama mengadvokasi, kebetulan kan dari mulai di LBH Jakarta, sekarang ketua YLBHI, dan berbagai isu untuk mengadvokasi masyarakat dalam konteks Ahmadiyah itu melakukan pendekatan seperti apa dalam penyelesaiannya? Apakah hukum juga tetap dilakukan? Apa di sisi lain juga kultural? Mana yang lebih berdampak atau dua-duanya dijalankan secara paralel? Seperti apa sih melihatnya? Semua pendekatan advokasi dilakukan oleh Ahmadiyah dan bersama para pendampingnya. Tadi yang saya bilang, yang hukum ada, kita gugat ke pengadilan gitu, ya pelarangannya, penyegelannya ada. Tapi tadi saya bilang, yang menarik adalah yang saya temukan dan ini efektif di mana-mana adalah metode penyelesaian konflik dengan cara musyawarah, dengan cara rabtah bahasanya teman-teman gitu. Secara kultural. Itu secara kultural menarik sekali dan saya pikir perlu ditiru ya atau di benchmark itu oleh teman-teman yang lain agar ada ruang-ruang yang lebih bisa nyambung gitu. Itu menurut saya menarik ya. Ada juga penyelesaian dengan metode mendiamkan. Ada juga mendiamkan, tapi itu bukan penyelesaian kan. Itu tinggal nunggu waktu aja, nanti juga panas lagi kira-kira gitu. Nah tinggal sekarang bagaimana di pihak pemerintah itu ada inisiatif nggak Mas Budi pertanyaannya? Atau jangan-jangan sekedar jargon aja gitu. Pancasila, toleransi itu jadi jargon aja. Sekarang moderasi beragama bagaimana? Membuka nggak ruang untuk teman-teman Ahmadiyah itu bicara gitu. Tapi beberapa kali saya menarik setelah ada pertemuan di Bandung ya soal moderasi beragama, besar sekali forumnya di Jawa Barat. Saya narasumber di situ, ada peserta dari Ahmadiyah. Saya bilang, oh keren nih kemajuan nih. Kemenak mengundang peserta dari Ahmadiyah, keren sekali ini saya bilang kemajuan gitu. Kang Sakil kan paling sering ya kalau di Ahmadiyah itu mungkin nih jadi mewakili berbagai generasi. Pasti dari generasi saya sampai sekarang generasi Kang Sakil diajarkan yang sama, anti kekerasan ya. Ya kan, jadi sehingga di dalam pendekatan Ahmadiyah di awal-awal tuh sering dianggap tidak melawan. Atau penakut mungkin. Ya kadang-kadang dari teman-teman pendamping juga sering disampaikan. Ya dulu kita gregetan nih, gimana sih, ayo dong, gugat dong, kira-kira gitu. Seperti itu. Nah Kang Sakil apa sekarang juga masih sama di kalangan muda bahwa diajarkan gerakan anti kekerasan, lebih memilih pendekatan mungkin tadi kultural, dialog, seperti gimana mungkin? Memang pola-pola komunikasi nir kekerasan tuh teman-teman Ahmadiyah punya jargon tuh Pak. Love for all, hatred for none. Cinta terhadap semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Terkadang mereka punya pegangan itu untuk tidak melakukan hal apapun ketika ada resistensi, ketika ada perlawanan. Kalau Kang Isnur tahu, Pak Yandra tahu, ketika kejadian di Sintang itu mereka nir kekerasannya menyajikan kopi dan nasi bungkus itu. Cara-cara itu yang membuat. Jadi orang yang menyerang dikasih kopi dan nasi bungkus. Iya, cara-cara itu yang mereka lakukan. Saya pengen lihat perspektif yang lebih jauh dari sisi perkembangan Islam yang melakukan cara-cara seperti itu mungkin dari
Pak Budi? Seperti apa? Pertama kita harus mengerti dulu istilah nirkekerasan itu bukan berarti diam aja. Iya. Tapi nirkekerasan itu tidak melakukan perlawanan balik dengan kekerasan juga. Itu prinsip yang perlu kita lihat ya. Jargon tadi, love for all, hatred for none, itu pasti jargon nirkekerasan. Dan saya kira Jemaat Ahmadiyah sudah menerjemahkan itu sebagai nirkekerasan yang bandingannya karena ini dari India, bandingannya ya gandian begitu ya, gandian. Saya belum dapat bahan apakah Ahmadiyah di masa-masa yang awal itu, yang awal kemerdekaan, awal India pecah. Sebelum India pecah. Sebelum India pecah, ketika Gandhi sangat aktif di seluruh India untuk nirkekerasan, itu apakah Jemaat Ahmadiyah yang sudah ada pasti pada zaman itu kan, dan sudah sangat banyak, itu mempunyai satu koneksi pemikiran dengan Gandhi atau Gandian. Apakah Ahmadiyah itu suatu Gandian? Itu juga menarik untuk dilihat sebagai sebuah isu kesarjanaan ya. Tapi di luar dari soal itu, saya sangat yakin jargon love for all, hatred for none itu adalah nirkekerasan dalam arti bukan pasif. Tapi itu suatu cara untuk tidak melakukan kekerasan. Tapi bukan pasif. Melakukan banyak hal, mulai dari yang sederhana, mereka yang melakukan kekerasan, kemudian diajak ngopi. Gitu. Itu dahsyat, itu luar biasa. Dan saya kira ini memberi efek pada Jemaat Ahmadiyah. Kekuatan Jemaat Ahmadiyah saya kira dalam menghayati nilai ini ke dalam diri, ke dalam komunitas, tidak melakukan kekerasan, tapi banyaknya kekerasan terus-menerus terhadap Ahmadiyah membuat Ahmadiyah menjadi lebih kuat. Nah, ini yang kemudian mulai menyadari perjumpaannya dengan orang seperti Isnur ya, teman-teman LSM yang banyak membantu dan banyak ingin supaya persoalan Ahmadiyah ini bisa dicarikan jalan keluarnya dalam konteks keindonesiaan. Saya kira itu juga membantu transformasi nirkekerasan itu ke arah yang bagaimana advokasi, bagaimana membangun satu budaya damai, dan bagaimana akhirnya membangun satu hubungan intra agama di Indonesia yang lebih baik, yang sekarang sudah terbuka, pernah ada konfliknya, dan bagaimana membangun baru untuk satu keislaman yang baru di masa depan, begitulah. Dan enggak, memang Mas, ini saya cerita nih, saya greget waktu itu di awal-awal ya. Ada dua prinsip yang saya tuh greget sama mereka. Pertama, agama cinta kasih. Kalau ada penyerangan-penyerangan, mereka lebih baik mengalah. Ya udah, kami mengalah saja, kami tidak ingin berdebat, teriak-teriak apa gitu, nggak ada tradisinya tuh. Disegel di apa, mereka diem aja gitu. Di Ahmadiyah. Di Ahmadiyah saya bilang, ayo lawan, gitu. Apa ini teriak-teriak kan, nggak terjadi tuh. Yang kedua adalah prinsip namanya menghormati pemimpin yang sah. Jadi ada namanya atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Nah, mereka tuh memandang pemerintah tuh ya udah harus dihargai. Ketika kebijakan penyegelan atau ada kebijakan dari SKB itu kami yakinkan untuk menggugat itu mereka berpikirnya panjang. Karena tadi respecting ke pemerintahnya cukup tinggi gitu. Makanya ada tuduhan-tuduhan dulu mungkin tidak mau berperang atau melawan, itu menjadi ciri di situ ya. Saya bilang itu dua tantangan. Tapi yang saya ingin lihat pertama ada perubahan, Mas. Perubahannya kemudian satu adalah mereka mulai memahami bahwa ini adalah tugas kenegaraan juga. Jadi ketika ada permasalahan negara menyegel, pemerintah melakukan penyegelan, dan ada warga negara yang melakukan gugatan, itu juga tugas mencintai negara, menghormati konstitusi. Ada perubahan, pergeseran, menarik. Karena ada beberapa wilayah penguatannya ternyata mereka mulai menggugat, mereka mulai protes, mereka terlibat advokasi. Dulu nggak pernah ada tuh istilahnya Ahmadiyah advokasi. Nah sekarang kan mereka menyadari bahwa tugas kritis, tugas menggugat itu adalah tugas warga negara. Itu dalam konteks kebaikan. Itu satu. Yang kedua juga ketika mereka mulai terlibat dalam lebih luas advokasi, mereka juga mulai membantu yang lain, Mas. Jadi ketika ada kejadian di wilayah lain, mereka hadir menemani. Itu. Walaupun emang nggak sanggup sih kita ngikutin mereka. Misalnya gini, ada kejadian, banyak kejadian. Misalnya kejadian di Lombok, Mas. Mereka dipersekusi, diusir dari kampung, terus gempa. Orang Ahmadiyah ini, Mas, membangunkan kembali orang-orang yang mengusir mereka.
bangunin rumahnya, nolong. Waduh Tuhan, saya bilang nggak sanggup ini. Menjadi Saya relawan nggak sanggup. gempa. Relawan gempa nolongin Yang para menyerangnya. pelaku, para penyerang. Ini apa saya bilang. Terus di mana lagi ada kejadian yang kebanjiran. Di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Bangka mau Di diusir. Bangka, diusir sama bupatinya, terus sama masyarakat. Terus yang pelakunya ini banjir. Terus mereka datang bawain barang-barang, bawain semua alat-alat, nolong yang para pelakunya. Saya bilang ini Tuhan apa pula ini. Kebaikan cinta kasihnya luar biasa di situ ya. Betul. Itu yang saya bilang saya nggak kuat ikutinnya. Nah, tapi mungkin maksud saya gini, Mas Budi dan Kang Istun, pendekatan seperti itu kan karena kita dalam konteks Indonesia ya, atau dalam konteks mungkin nilai-nilai ya, dalam upaya misalnya membangun bangsa. Pendekatan seperti itu apakah efektif sebetulnya untuk membangun kedamaian, membangun persatuan, bahkan mungkin menjadi salah satu karakter bangsa Indonesia, misalnya seperti itu, atau bagaimana melihatnya? Nah, tergantung kepercayaan kalau udah sampai pertanyaan seperti itu. Oke. Kita percaya pada kekuatan nirkekerasan atau kita tidak percaya. Orang yang tidak percaya pada nirkekerasan akan percaya pada perang. Akan percaya pada konflik pada level lebih rendah. Nah, saya kira Ahmadiyah sangat percaya pada jargon tadi ya. Diplomasi, Diplomasi, menjalin dialog. perdamaian. Nah, ketika kita percaya, maka sebenarnya itu akan membuahkan hasil dari nirkekerasan, buah dari nirkekerasan, buah dari cinta kasih, ya. Sehingga banyak kelompok agama sebenarnya punya pandangan seperti ini yang kalau di Buddha kan disebut dengan compassion, welas asih. Ya, itu satu tradisi kuno yang sangat kuat dan orang modern menganggap itu nggak masuk akal. Karena konflik ya harus dilawan dengan konflik, kuat-kuatan lah gitu. Tapi kita semakin yakin bahwa dalam wawasan klasik tradisional ini ada sesuatu yang kita di manusia modern ini hilang. Karena semua sudah dinilai dengan fungsinya kan, dinilai dengan apa menghasilkan apa, pragmatisme, utilitarianisme. Nah, jadi saya kira Ahmadiyah merupakan satu contoh dari komunitas muslim yang sangat kuat percayanya pada nirkekerasan. Dan bagi saya itu adalah konsep ideal dalam penyelesaian masalah. Yang harusnya seperti itu. Dan ini semakin relevan di tengah sekarang semakin ramai, semakin kita terbiasa mendengar kekerasan sebagai cara penyelesaian. Jadi menurut saya ini semakin relevan ya. Prinsip penyelesaian secara dialog, musyawarah, diplomasi dan lainnya menjadi semakin penting. Indonesia sekarang angka-angkanya semakin mengerikan, Mas. Kekerasan di antar masyarakat oleh aparat dan lain menjadi cara yang paling utama di mana-mana gitu. Main hakim sendiri menjadi cara yang biasa kita dengarkan gitu. Jadi saya pikir prinsip cinta kasih, non kekerasan itu menjadi yang harus digalakan. Jadi ya makin relevan dan ketika teman-teman meyakini itu, menurut saya harus menjadi teladan buat kita semua. Contoh yang baik. Dan sejauh ini efektif Mas Ihsan melihatnya. Dan dalam konteks hak asasi manusia di LBH kami juga punya kode etik yang sama. Advokasi berbasis nirkekerasan. Sama prinsipnya. Justru kalau pakai kekerasan dalam banyak cara itu malah kontraproduktif. Karena apa? Yang biasanya dikorbankan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang dalam kondisi dia marginal. Pasti mereka jadi korbannya tuh. Seperti itu. Apakah karena kan banyak sekali kelompok yang satu nasib nih Kang sama Ahmadiyah, cara-caranya samalah, dipersekusi, tidak ada keberpihakan negara terhadap satu komunitas yang lain. Apakah bisa relevan dan bisa diterapkan tuh cara-cara seperti itu ke depan gitu? Karena dengan dialog, dengan guyup, dengan ngopi itu bahkan bisa menyelesaikan masalah yang kelompok yang satu nasib seperti Ahmadiyah. Itu gimana tuh Kang melihatnya? Iya. Pak Budi. Itu kadang-kadang teman-teman yang punya masalah seperti tadi disebut itu, mereka merasa kita minoritas dan sebagai minoritas kita harus tahu diri. Ya menyesuaikan aja lah bagaimana kehendak mayoritas. Itu sesuatu yang menurut saya tidak cocok lah untuk keindonesiaan kita yang sudah sangat menghargai dan punya satu fondasi yang kuat untuk
kewarganegaraan, kebinekaan, hak yang sama, kewajiban yang sama, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya di satu sisi ketika terjadi satu diskriminasi, eksklusi dari mayoritas terhadap minoritas, cara respon dari kalangan minoritas, misalnya Ahmadiyah ya, terhadap Muslim di Indonesia yang mayoritas yang bukan Ahmadiyah, itu cara nirkekerasan. Itu sangat efektif dan di ujungnya nirkekerasan itu kalau kita lihat belajar ya, kalau kita lihat dari bagaimana nirkekerasan dipraktekkan dalam suasana ya, situasi yang sulit ya, kayak Gandhi melawan kolonialisme Inggris, itu kita tahu ada kekuatan di situ. Ada kekuatan yang akhirnya sebenarnya mayoritas itu akan malu. Kolonialisme misalnya akan malu dia lakukan tindak kekerasan terus-menerus ya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saya masih meyakini bahwa itu jalan ya. Kekerasan itu jalan yang paling baik ya untuk. Tapi memang kekerasan membutuhkan negara yang berjalan baik dalam negara hukum dan demokrasinya. Karena kalau ada kekerasan tapi ada pelaku kejahatan, ya melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang kekerasan ini, dan negara tidak hadir, hukum tidak tegak, itu nggak jadi tuh. Pembiaran. Itu pembiaran. Jadi praktik musyawarah, kekerasan, dialog itu membutuhkan prasyarat negara yang hadir. Negara yang demokrasinya terbuka, ya kan, negara hukumnya tegas bagi para pelaku kejahatan gitu. Itu membutuhkan gitu. Kenapa? Karena ada sejarah dalam banyak konteks ya. Kalau kelamaan ini ditindas nih, sekelompok warga ditindas, negara nggak hadir juga, pasti dia akan punya mekanisme defense sendiri. Gitu. Jadi kita harus memang mendorong negara yang hadir, hukumnya tegas kepada siapapun pelanggar, pelaku kejahatan, dan siapapun nggak boleh ada yang menyerang. Negara harus melindungi. Itu baru prinsip ini berjalan. Itu sih. Di Pakistan tidak bisa berjalan ya. Iya, makanya kan di Pakistan di Rabuah ya, teman-teman kan ya harus pegang senjata juga kan pada akhirnya karena kan. Negaranya tidak. Negaranya nggak hadir. Gimana tiba-tiba lagi sholat subuh, dibom satu masjidnya, semua jamaah meninggal. Gimana coba? Gimana ketenangan kita beribadah? Nggak bisa. Itu negara harus hadir emang. Jadi memang artinya kita membutuhkan sebuah yang paralel ya. Dan negara sesuai dengan fungsinya memang memberikan jaminan, pengamanan, penegakan hukum, dikasih senjata, dikasih seragam. Sementara di sisi masyarakat yang harus dikedepankan adalah sisi dialog, membangun ruang perjumpaan dan anti kekerasan. Baru akan tercipta sebuah masyarakat Indonesia yang ideal tentunya ya. Harapannya kita kan menuju Indonesia emasnya harus diawali dengan rasa ingin bersatu, rasa bersaudara, rasa satu bangsa, baru akan terbangun sebuah semangat bersama untuk maju tentunya seperti itu. Tapi kalau hari-hari ini kita misalnya masih terus berjibaku dengan mempertentangkan hal yang berbeda, hal yang kecil sebetulnya dan masih banyak hal yang besar sebetulnya yang bisa kita lakukan, tentu kan menjadi sulit. Ya satu sama lain akan terus-menerus saling curiga, dan yang sangat kasihan tentunya generasi muda seperti Kang Sakil dan kawan-kawan ke depan. Iya, karena banyak sekali konflik di masa lalu itu yang terkena tuh bapak ibunya, Kang. Bapak ibunya. Iya. Maksudnya teman-teman Ahmadi itu yang kena persekusi itu bapak dan ibunya. Jadi anak-anak muda ini yang mungkin seangkatan saya ke bawah tuh masih nggak tahu tuh sejarah mereka seperti apa. Itu mungkin kan mereka akan mungkin bisa jadi menghadapi konflik ataupun terlepas dari konflik itu seperti apa tuh menanggulanginya tuh, cara-cara buat generasi muda. Ada trauma nggak di teman-teman? Kebanyakan sih banyak, Kang. Saya sendiri pernah sedikit lah trauma soal bahkan struktural itu institusi pendidikan. Banyak sekali mereka oleh institusi pendidikan, oleh kampusnya, oleh sekolahnya secara nilainya tidak dikasih, itu seperti itu. Karena nanti mereka yang akan menghadapi nih, entah mungkin ketika masyarakatnya sudah kondusif tapi ketidakadaan negara yang membiarkan itu, yang cara-cara itu yang membuat rentan mereka menghadapi konflik nanti ke depan. Itu seperti apa tuh, Kang Isnur atau Pak Budi?
dalam hak asasi manusia, dalam konstitusi kita, itu kewajiban di negara. Pasal 28 UUD 45 itu menyebutkan penegakan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan itu tanggung jawab pemerintah. Jadi emang itu udah tugas, udah garis tangan dan nasibnya pemerintah untuk melakukan itu gitu. Dan mereka disumpah, digaji, dikasih seragam, dikasih kewenangan untuk melakukan tugas itu. Jadi yang pertama kali harus diperbaiki adalah persepsi, tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah sendiri. Memahami bahwa setiap warga negara, setiap orang punya hak untuk bebas beragama dan beribadah menurut kepercayaannya itu masing-masing gitu. Maka negara hadir saja, negara nggak usah memihak kemana-mana gitu. Kalau ada yang mau datang, mau nyerang, mau provokasi, ya hadir, cegah, tangkap dan pidanakan bila memang dia terpenuhi pidananya. Seperti itu cukup gitu. Nah, yang kedua adalah di antara kita nih tadi mengembangkan literasi, mengembangkan konteks dialog, musyawarah dan lain-lain. Itu sih solusinya seperti itu, nggak ada pilihan lain gitu. Dan bagaimana pendidikan di sekolah-sekolah itu mengajarkan penerimaan akan keragaman. Penting ini, jangan sampai justru guru agama di sekolah mengajarkan yang lain kafir, ya kan, dan halal darahnya, itu bahaya sekali. Karena banyak riset yang menemukan justru guru-guru agama di sekolah-sekolah mengajarkan tidak suka terhadap perbedaan. Bahaya itu. Risetnya Mbak Cici Parha kan seperti itu kan. Dari Mas Budi mungkin harapannya terhadap ormas atau tokoh-tokoh agama ya, untuk membangun masa depan generasi muda Indonesia yang lebih mendapatkan ruang untuk berjumpa, mendapatkan suasana kebatinan yang lebih damai dan mendorong anti kekerasan. Seperti apa? Persoalan ini bukan hanya persoalan intra, misalnya Islam ya, intra-Islam, misalnya dengan Ahmadiyah, tapi ini juga persoalan yang sama untuk yang antar agama. Jadi kita di Indonesia memang sekarang mungkin masih bergulat ya untuk bisa membangun suatu model pendidikan atau sistem pendidikan yang di dalamnya menguatkan hubungan antar agama dan hubungan intraagama kalau kita akan masuk ke isu Ahmadiyah. Nah, kita belum terlatih dalam soal itu, dan kita harus mengakui kita belum terlatih. Undang-undang Sisdiknas yang banyak orang bilang ini suatu undang-undang yang dahsyat sekali karena memberi ruang kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan agama. Asal di sekolah itu ada 5 siswa yang beragama tertentu, dia harus mendapatkan pendidikan agama tersebut. Ya, sampai level itu bagus dan itu pemenuhan hak ya untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah, terutama sekolah negeri. Tapi kelemahan yang kelihatan sekali sekarang dari Undang-Undang Sisdiknas ini tentang agama ini, itu pendidikan agama kita tidak dibawa kepada perjumpaan. Nggak ada itu di sekolah. Sekolah negeri itu, terutama kalau Jumat akan terasa. Jumat yang Muslim mendapatkan satu kewajiban tertentu kan, ada perhatian tertentu, salat Jumat bajunya, yang laki-laki salat Jumat, yang perempuan nanti ada kegiatan agama. Nah, yang bukan Muslim itu kemudian dia akan dibuat mirip-mirip seperti ini. Ada pendidikan agama ditaruh di ruangan mana begitu dan seterusnya. Jadi sendiri-sendiri sebenarnya pendidikan agama di sekolah itu telah dilakukan dengan cara segregasi. Tidak ada jembatan. Jembatan dialog antar agama, jembatan perjumpaan, jembatan kita sama-sama sebagai umat beragama untuk membangun kemanusiaan dan keindonesiaan. Nggak ada ruang-ruang itu. Nah, ini isu antar agama. Isu intraagama kita hampir selesai, tapi kadang-kadang masih muncul juga untuk NU Muhammadiyah. Saya punya cerita yang kaget juga. Literasi guru agama tentang perbedaan NU Muhammadiyah itu ternyata kadang-kadang nggak dipahami oleh guru agama. Guru agama mengajarkan pelajaran agama, tapi itu biasanya kan NU kan, pasti mayoritas kan pelajaran agama yang dasarnya ya NU lah, praktek agamanya akan NU. Tapi di situ ada siswa yang Muhammadiyah, yang sangat kental Muhammadiyahnya,
tahu perbedaannya dengan NU dan tidak akan melakukan praktek agama yang ke NU-NU-an. Nah, orang tua protes dengan pelajaran agama dan praktek agama. Anak saya bukan begitu Islamnya, saya Islamnya begini. Nah di situ guru agama harus punya literasi intra-agamanya. Ini baru NU Muhammadiyah, belum nanti kalau ada Ahmadiyah, ada Islam yang lain ya. Nah di Indonesia itu hak-hak keberagamaan dari kelompok-kelompok agama tertentu itu masih wacana besar. Kita masih bicara dalam wacana besar, berusaha untuk meyakinkan kita sendiri bahwa ada kebebasan beragama. Tapi ketika dalam praktek itu sebenarnya tantangannya besar sekali. Karena menyangkut ya soal yang biasa disebut benar salah gitu kan. Dan apa ya istilahnya ya. Jadi kecenderungan bahwa yang benar adalah saya atau kita gitu ya. Ternyata masih banyak PR ya. Banyak banget. Menjelang 79 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimana kita memaknai benar-benar merdeka gitu ya, merdeka dalam segala aspek. Menarik untuk pembicaraan kita di sore hari ini. Mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan, closing statement dari Kang Isnur dan Mas Budi, silakan. Sebuah bangsa mengalami perjalanan itu pasti panjang ya. Dan kadang-kadang kita tersesat di tengah jalan mau kemana gitu, Mas Hendra. Maka ketika kita kebingungan melihat situasi, kita harus kembali ke pangkal tujuan kita merdeka dan bernegara ini apa gitu. Kan jelas sekali itu di mana kita bisa melihat ya di pembukaan UUD 45, di mana ada harapan kehidupan kebangsaan yang bebas, di mana tegas tugas pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, nggak boleh ada satupun warga negara yang terdiskriminasi, merasa dirinya teraniaya, nggak boleh. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu yang penting diperhatikan. Bagaimana kita juga cerdas berbangsa tentang agama-agama. Tadi saya perih sekali Mas Budi bilang, ketika banyak orang Islam tidak memahami kekristenan, Mas. Sehingga ketika ada sekelompok jemaat Kristen mau bangun gereja di sebuah wilayah, dia bilang, itu udah ada gereja, ngapain bikin gereja lagi? Jelas sekali itu adalah kekeliruan pemahaman bahwa seolah-olah Kristen satu. Seperti dia memahami masjid semuanya bisa buat semua. No, dalam Kristenan sangat banyak denominasinya. Gereja yang satu nggak bisa kita ibadah di gereja yang lain gitu. Nah umat Islam nggak memahami itu banyaknya. Sehingga menganggap ada gereja berdiri 1-2 itu dianggap sebuah tindakan berlebihan. Nah kalau ini dibuka, diterobos bahwa di Kristen itu sangat banyak kalau denominasinya. Katolik sama Kristen aja berbeda banget, apalagi di antara Kristen banyak sekali cabang-cabangnya gitu. Itu mungkin akan terjawab banyak ketidaktahuan gitu. Nah, bagaimana pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, mendorong pemahaman perbedaan itu yang penting. Dan bukan cuma di kelas, tapi harusnya sekolah mendorong perjumpaan. Kunjungan-kunjungan kelompok keagamaan, datanglah ke Ahmadiyah, harus begitu dong. Guru-guru ya, ayo kita berkunjung kunjungannya bukan ke Dufan doang, kunjungannya ke Kampung Manis Lor, kita belajar Ahmadiyah itu apa, bertanya silakan, lihat wajahnya, lihat orangnya, salaman bila perlu, kalau pengen tahu Ahmadiyah bagaimana, silakan lihat sholat zuhurnya, seperti itu dong biar terbuka kemungkinannya. Dan keagamaan yang juga, jadi jangan kemudian ada kunjungan ada gereja, orang rame-rame, ini kristenisasi, no, pembelajaran butuh perjumpaan, butuh interaksi, butuh dialog. Mudah-mudahan pemerintah ya, Pak Jokowi dan lain-lain tidak hanya membangun tentang infrastruktur ya, membangun badannya gitu, tapi luput membangun jiwanya, jiwa masyarakat yang toleran, menghargai hak asasi orang lain, ya, membaca dengan kuat literasi, paham sejarah, paham catatan kebangsaan, kebudayaan. Mudah-mudahan kita serius ke masa depan menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Mas Budi, silakan. Ya, saya sebenarnya sangat kagum dengan perkembangan inklusivisme dari jemaat Ahmadiyah. Dan ini satu potensi yang sangat penting sekali, sehingga nanti di masa depan jemaat Ahmadiyah akan menjadi bagian dari keindonesiaan yang kita tidak mempersoalkan. Orang Indonesia tidak mempersoalkan. NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam yang lain kan tidak dipersoalkan, tidak mempersoalkan. Ormas-ormas Islam kan tuh ada banyak sekali kan, bukan NU, Muhammadiyah, di setiap daerah
ada organisasi massa Islam ya. Nah, Ahmadiyah, saya dalam bayangan saya, dalam mimpi saya atau harapan saya itu akan menjadi bagian dari organisasi Islam yang ada di Indonesia dan diterima, semua menerima semua. Nah, tapi jalannya bagaimana? Sesuai dengan prinsip nirkekerasan tadi, Ahmadiyah menurut saya sudah punya pengalaman inklusivisme yang luar biasa dari sejak periode Orde Baru, ada satu eskalasi isu-isu dan konflik di awal-awal reformasi, dan sekarang sudah ada perkembangan yang menarik ya, yang kita bisa cerita banyak tentang bagaimana Ahmadiyah menjadi lebih inklusif. Nah, kalau ini bisa dikembangkan lebih lanjut, itu nanti saya kira perasaan-perasaan atau pikiran dari banyak kalangan Muslim yang bukan Ahmadiyah tentang Ahmadiyah yang stigmatik itu mungkin bisa mencair. Walaupun tentu kita nggak bisa mengharapkan itu akan hilang sama sekali, kecuali kalau paham kewarganegaraan kita sudah penuh ya, udah total ya. Kita dalam konteks NU Muhammadiyah kadang-kadang masih ada tuh prasangka-prasangka kecil-kecil, apalagi antara Muslim Kristen dan Muslim dengan agama-agama lain dan sebagainya. Nah, tapi dengan lebih inklusif itu nanti Ahmadiyah akan lebih dikenal oleh masyarakat yang memang literasinya masih belum baik ya. Misalnya lebih inklusif itu apa? Sekolah Ahmadiyah pelan-pelan itu membuka untuk semuanya. Karena sekolah Ahmadiyah juga merupakan sekolah yang mutunya bagus ya, baik. Yang nanti saya kira akan banyak orang ketika inklusivisme ini berkembang akan mengirim anaknya ke sekolah Ahmadiyah, tapi dia bukan orang Ahmadiyah. Nah, kalau itu bisa terjadi di masa yang akan datang, itu akan menyatulah keahmadiyahan dengan keislaman di Indonesia ini. Kita semua berjumpa, kita semua sama-sama mencoba untuk membangun Indonesia yang tadi Isnur sudah kemukakan. Terima kasih Kang Isnur, Mas Budi untuk obrolan kita di pertemuan bincang bersama tokoh kali ini. Beberapa kata kunci kita berarti berbicara tentang mari mendorong literasi yang lebih baik sehingga terbangun ruang perjumpaan ya. Dan kemudian akhirnya kita bisa respect terhadap perbedaan, bisa belajar, dan tadi harapan mungkin Mas Budi terhadap Ahmadiyah adalah bagaimana menjadi kelompok yang lebih terdepan lagi dalam hal inklusivisme. Ya. Jadi kelompok yang ya betul-betul mempertontonkan komitmen terhadap anti kekerasan, tapi sekaligus membuka banyak ruang perjumpaan. Dan mudah-mudahan di masa depan semua kelompok agama tentunya termasuk Ahmadiyah dan elemen masyarakat bisa membangun sama-sama bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Kang Sakil, terima kasih banyak sudah menemani obrolan kita kali ini. Sampai ketemu nanti di obrolan berikutnya bersama tokoh-tokoh Indonesia yang hebat-hebat dan luar biasa. Demikian sahabat Warta Ahmadiyah, bincang bersama tokoh kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dirgahayu negara kita tercinta, bangsa dan rakyat Indonesia. Mari sama-sama kita membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam suasana yang damai dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.